Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di sini adalah pertemuan kedua di mata pelajaran marketing. Di sini nanti kita akan membahas mengenai analisis pasar. Untuk yang pertama, kita harus melihat dulu KD yang harus kita pelajari. Ada KD 3.2 dan KD 3.4. KD 3.2-nya adalah menerapkan analisis pasar. KD 4.2-nya adalah melakukan analisis pasar. Untuk indikator KD 3.2, yang pertama adalah menentukan ruang lingkup analisis pasar. Yang kedua adalah melatih analisis pasar, dan yang ketiga menyelidiki pasar. Untuk indikator KD 4.2, yang pertama adalah mengaitkan ruang lingkup dengan analisis pasar. Yang kedua adalah melakukan analisis pasar, dan yang ketiga melaksanakan analisis pasar. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan mempelajari dulu mengenai pengertian analisis pasar, yaitu meneliti suatu objek secara mendalam dengan menggunakan metode tertentu dan menggunakan indikator tertentu yang merefleksikan objeknya. Jadi analisis itu sendiri itu sebenarnya adalah penelitian, dan pasar itu adalah objek yang kita teliti. Jadi intinya adalah kita itu harus meneliti pasarnya itu secara mendalam. Jadi digali di situ informasi apa aja dengan menggunakan metode tertentu. Jadi harus ada metodenya, ada cara yang dilakukan dengan jelas, caranya itu jelas. Jadi tidak asal meneliti aja tapi tidak jelas arahnya mau kemana. Nah, arahnya nanti juga harus didukung dengan indikator tertentu yang menggambarkan pasarnya tadi. Contohnya, ketika kita membicarakan tentang pembelian di pasar, berarti kita fokusnya kemana aja? Ke barangnya yang dibeli dan orangnya, terus kemampuan orangnya yang membeli. Nah, itu menggambarkan nantinya apa yang harus kita teliti di situ apa aja, dan hasilnya nanti juga tergambar dari situ. Seperti itu. Terus tujuan dari analisis pasar. Nah, ini yang pertama. Mengenal lingkungan pasar. Jadi kita tahu pasarnya seperti apa. Terus mengenal tipe-tipe pasar. Yang ketiga adalah mengetahui karakteristik pasarnya. Yang keempat, menentukan keputusan yang tepat. Yang kelima adalah menghadapi para pesaing. Dan yang keenam, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Yang ketujuh, membuat program dalam pemasaran. Dan yang terakhir di sini adalah mengenal ciri-ciri pasar. Nah, ini adalah rangkuman semua dari tujuan analisis pasar. Jadi, kalau misalnya dirangkum ini ya, kita itu dapat mengetahui pasarnya seperti apa. Terus kita membuat strateginya itu seperti apa ke depannya agar usaha kita itu semakin maju lagi, dapat bersaing. Gitu. Jadi selain kita mengenal lingkungan pasarnya, pasar kita lingkungannya seperti apa, misalkan ya pasar tradisional dengan pasar modern, lingkungannya juga pasti beda. Nah, terus tipe-tipe pasarnya. Nah, jadi pasar tradisional dan modern, pasar tradisional pun setiap daerah itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di sini mengetahui karakteristik pasarnya di nomor 3. Terus yang keempat, menentukan keputusan yang tepat. Nah, keputusan apa? Keputusan mengambil strategi ke depannya. Misalkan kita keputusan membeli barangnya, produk yang harus kita jual, itu apa? Itu juga jelas di situ. Misalkan saja, ketika ada pasar tradisional di situ dan belum ada yang menjual sayur-sayuran organik yang bebas pestisida, nah kita membaca peluang itu. Nah, kita bisa mengambil keputusan tepat di situ. Karena belum ada, kita adakan di situ. Jadi ada peluang di situ. Jadi keputusan yang kita lakukan itu adalah tepat, dan barang yang kita beli tadi juga harus dianalisa lagi apakah sesuai dengan karakteristik pasarnya. Jadi apakah dengan karakteristik pelanggannya juga apakah sesuai gitu. Kalau misalkan sesuai, pelanggan mencari barang yang kita jual, nah itu berarti barangnya itu layak kita jual ke pasar tersebut. Jadi kita tidak akan mengalami kerugian di situ. Terus yang kelima adalah menghadapi para pesaingnya. Jadi selain kita belajar tentang diri kita di situ, kita juga mempelajari pesaing kita yang ada di situ. Jadi kalau kita mempelajari pesaing kita yang ada di situ, nantinya kita juga bisa bersaing dengan penjual yang ada di situ di pasar tadi. Oke, selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Jadi caranya marketing atau mempromosikan nanti juga beda-beda nantinya. Contohnya ada diskon dan potongan harga itu dan lain-lain. Nah, itu nanti akan bisa diambil strateginya berapa persennya diskonnya, atau kita menggunakan cashbacknya, atau kita menggunakan pakai pembelian digital elektronik, pakai menggunakan e-money-nya.
Itu nanti kalau misalkan kita tahu karakteristik pasarnya seperti apa, pelanggannya seperti apa, nah kita membuat keputusan yang tepat dalam cara pemasarannya. Nah, ini adalah ruang lingkup analisis pasar. Ruang lingkup ini yang dimaksud adalah apa saja yang harus kita teliti dalam melakukan penelitian analisis pasar. Yang pertama adalah produk yang dipasarkan. Jadi yang harus kita teliti adalah produknya. Tujuan analisis pasar kita juga harus jelas. Nah, terus habis itu lokasi, sifat, dan karakteristik pasarnya juga harus spesifik. Terus organisasi pembelian, terus kegiatan pembeliannya, perkembangan pembelian, pesaing perusahaan, dan pola pembelian. Itu semua kita teliti jadi satu. Jadi kalau misalkan kita ingin meliti, produknya harus jelas, tujuan kita menganalisis itu jelas. Jadi tidak itu yang saya maksud tadi di awal. Kita harus memiliki metode yang tepat dan kita harus mengambil sampling atau apa itu namanya yang merefleksikan produknya atau pasarnya. Jadi kita tidak asal meneliti, tapi kita juga melihat apa yang kita teliti apa sesuai dengan tujuan yang kita teliti. Gitu. Nah, langkah-langkahnya analisis pasar yang pertama adalah menguraikan struktur produk di pasar. Terus setelah kita uraikan, nah setelah itu mendefinisikan pasar. Jadi produknya, terus pasarnya didefinisikan. Jadi produknya dulu, terus pasarnya. Terus yang ketiga adalah menganalisis kebutuhan primer pasar. Jadi setelah produknya apa saja, terus pasarnya seperti apa. Nah, primer, apa yang jadi apa itu namanya kebutuhan pokok di pasar itu, apa yang paling laku, apa yang paling dibutuhkan masyarakat di pasar itu kita ungkapkan. Terus yang keempat adalah menganalisis kebutuhan selektif dalam pasar yang relevan. Jadi yang dimaksudkan adalah kebutuhan-kebutuhan itu dibeda-bedakan. Jadi primer pun kan primer itu apa aja sih primer? Nah, yang sekunder misalkan yang tidak primer, yang kebutuhan yang tidak begitu penting tapi tetap dibeli masyarakat itu kebutuhan apa aja? Nah, itu barangnya apa aja? Nah, itu kita seleksi di situ. Terus yang terakhir adalah menganalisis target yang potensial. Jadi pasar yang potensial itu targetnya apa? Pasar target potensial. Jadi itu tadi dilihat yang potensial di situ itu apa. Itu nanti hasil dari kesimpulannya akan condong ke situ. Jadi kalau kita melihat potensialnya seperti apa, kita kan tahu antara potensi dan kelemahan kita. Nah, kita dapat bersaing di pasar tersebut. Jadi analisis pasar sangat penting di situ. Oke, demikian pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat terus di rumah, jaga kesehatannya, dan jangan lupa olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.